Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ba'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Ya, sebelum kita masuk materi, ada beberapa informasi yang akan Ibu sampaikan bahwa diperkirakan praktikum kita akan dimulai pada awal November ya. Ya, November. Ya, jadi kemudian praktikumnya itu kita onsite ya, maksudnya di kampus. Jadi diharapkan adik-adik sekalian yang masih ada di luar daerah agar bisa merapat ke Makassar untuk bisa mengikuti praktikum sebanyak 4 pertemuan, yang dimana 4 pertemuan itu akan diadakan 2 pertemuan dalam sepekan, jadi cuma 2 pekan yang akan diadakan praktikum ini. Per pekannya 2 pertemuan ya. Nah, jadi yang dapat izin dari ortu dan sudah memenuhi beberapa syarat, silahkan merapat di Makassar. Kita belajar bersama-sama terkait dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya dan kita praktikkan secara langsung di lab kita di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, besar harapan Ibu untuk agar semuanya bisa hadir ya, supaya Ibu bisa kenal sama kalian, kalian juga kenal sama Ibu. Kemudian apalagi ya, ya seperti itu. Kemudian Anda bisa juga merasakan fasilitas yang ada di fakultas kita, ya kan sudah mahal-mahal dibayar ya. Sayang rasanya kalau kalian tidak atau melewatkan kesempatan ini untuk belajar di fakultas kita secara langsung. Ya, jadi itu saja informasi yang bisa Ibu berikan bahwa insya Allah di awal November kita akan masuk lab. Jadi, oke, materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah teknik percabangan. Nah, ini adalah salah satu struktur ya yang ada di dalam algoritma, yang dimana dari namanya saja percabangan kita bisa tahu, bisa kita interpretasikan bahwa dalam alurnya nanti itu ada 2 cabang ya, ataukah 3 cabang ya, tergantung dari kasus yang Anda akan selesaikan nanti. Nah, apa pengertian dari teknik percabangan itu? Yaitu teknik atau struktur dalam program yang melakukan proses pengujian yang dimana di dalamnya itu diambil suatu keputusan. Ya, jadi ada jawaban, artinya ada jawaban benar atau salah, ataukah jawabannya tidak, ataukah true or false, seperti itu. Nah, masih ada yang ingat tipe data apa yang memiliki nilai seperti itu? True or false atau benar salah? Tipe data apa? Boolean. Iya, betul ya, boolean. Ingat. Iya. Jadi variabel yang bisa kita variabel yang bisa kita lakukan teknik percabangan di dalamnya itu adalah variabel yang memiliki tipe data boolean. Ya, jadi selain itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara mengeksekusi? Ya, mengeksekusi itu maksudnya menjalankan dari masing-masing percabangan pada flowchart yang akan kita buat itu, ya itu tergantung dari operator logika yang akan Anda gunakan. Sebelumnya Ibu mau tanyakan, pada semester ini kalian pelajari logika informatika ya? Iya, Bu. Nah, Iya, di Bu. mata kuliah logika sudah dipelajari operator logika? Dan atau Hah? Maksudnya sudah yang sudah kayak mana, Bu? dipelajari? Ya, Sudah, Bu. sudah. Nah, contohnya yang seperti ini, sama dengan, tidak Iya, Bu, sama sudah. dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan, atau, sudah ya? Sudah, Bu. Iya, oke. Jadi Ibu tidak mau jelaskan lagi nih, karena di sini bukan ranahnya, ya. Nah, jadi operator logika ini membantu untuk mengecek kondisi, ya, dari percabangan yang akan dijalankan atau syarat
yang akan dijalankan, seperti itu. Nah, adapun bentuk flowchart dari teknik percabangan atau pengkondisian ini bisa kita lihat secara umum seperti ini. Diawali dengan terminator start atau mulai, kemudian bisa diikuti dengan deklarasi variabel, lalu diikuti dengan simbol input. Ya, silakan diinput variabel apa yang akan diperiksa pada percabangan berikutnya. Nah, ketika menemukan simbol seperti ini, jadi simbol ini adalah namanya simbol decision, ya, pengambilan keputusan. Nah, di dalam simbol decision ini kita tuliskan variabel yang akan diperiksa kebenarannya, ya, dengan menggunakan bantuan operator logika. Nah, jika jawabannya benar atau ya, maka dia akan mengikuti alur jawaban ya atau benarnya menuju ke statement yang akan dijalankan, ya, atau yang dieksekusi. Jadi di sini silakan dicatat perintah atau statement, ya, yang akan dijalankan ketika jawabannya benar. Kemudian jika di dalam persyaratannya ini atau pengkondisiannya ini jawabannya adalah salah atau tidak, maka dia akan mengeksekusi statement kedua atau perintah kedua. Nah, seperti itu. Jadi dia akan memeriksa di sini apakah jawabannya benar atau salah, seperti itu. Jadi cuma satu pilihan, tidak bisa dua-duanya dijalankan, satu aja, ya. Nah, kemudian setelah dari masing-masing statement ini, silahkan diatur sedemikian rupa mereka akan menuju ke statement apa untuk selanjutnya, ya, untuk alur selanjutnya. Apakah dia menuju alur yang sama untuk menuju ke terminator end atau selesai atau finish, atau dia akan menuju ke perintah selanjutnya, ya. Itu silahkan dikondisikan. Nah, jadi secara umum seperti ini bentuknya. Bisa dipahami untuk pengkondisian? Sekira ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, secara tidak langsung. Ya, ini untuk secara resminya aja, bahwa jika bentuknya seperti ini namanya struktur percabangan atau pengkondisian. Nah, selanjutnya, ya, ada berapa jenis teknik percabangan yang akan kita pelajari? Ada dua, ya. Bisa kita menggunakan struktur if then else, bisa juga menggunakan struktur yang namanya ada di bawah ini, switch case, ya, bukan select tapi switch case, ya. Ada dua, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ada dua struktur percabangan yang ada di dalam algoritma. Bentuk if then else atau switch case. Nah, sekarang kita pelajari yang bentuk yang pertama, namanya if then else. Nah, dari namanya bisa kita lihat bahwa di struktur ini yang akan diperiksa itu adalah syaratnya dulu atau kondisinya dulu. Nah, setelah diperiksa kondisinya, then itu maksudnya akan menjalankan perintah satu apabila jawabannya benar. Else, selain itu, kalau jawabannya salah, maka setelah else itu adalah perintah untuk jawaban salahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk if then else ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. Ada namanya if then else bentuk satu baris, ada juga if then else bentuk lebih dari satu baris. Ya. Nah, kita masuk ke bentuk if then else satu baris. Nah, apa maksudnya itu satu baris? Maksudnya adalah sebenarnya maksudnya di situ adalah cuma satu kondisi yang akan diperiksa, itu maksudnya satu baris, ya. Kalau lebih dari satu baris berarti ada lebih dari satu kondisi yang akan diperiksa, ya. Jadi ada if kondisi, then apa, lalu else if kondisi, then apa, else if kondisi. Nah, itu maksudnya, ya. Kalau cuma satu kondisi yang diperiksa maka itu namanya bentuk satu baris. Nah, bentuknya seperti yang tadi juga, ya, if kondisi, then untuk yang pertama ini, statement yang pertama ini atau perintah yang pertama ini untuk jawaban benarnya. Nah, kemudian jika bukan jawaban benarnya yang memenuhi di sini, yang terpenuhi di sini, maka jawaban else yang akan dieksekusi atau statement kedua atau perintah kedua
atau jawaban yang salahnya. Ya, jadi bisa dipahami strukturnya untuk if dan else satu baris, bisa ya. Nah, kemudian ya ini dan lain-lain ini di kondisi ini, di bagian kondisi di sini yang seperti Bu jelaskan tadi dibantu dengan menggunakan operator logika. Nah, kemudian apa lagi? Ya, untuk bagan alirnya atau flowchart-nya bisa kita lihat di sini ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama ini kita perhatikan ketika dia masuk ke kondisi itu cuma satu statement yang dia kerjakan. Bisa boleh seperti ini. Ya, kalau misalnya di jawaban tidaknya itu tidak ada perintah atau tidak ada sesuatu yang akan terjadi ketika jawabannya tidak. Ya. Nah, kalau jawabannya ya, maka dia akan mengerjakan statement ini. Jika tidak, maka tidak ada yang akan terjadi. Seperti itu, ini maksudnya ini. Ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua, itu dua-duanya ada statementnya. Ada untuk jawaban ya, ada juga perintah atau statement untuk jawaban tidak. Nah, kemudian dari masing-masing ya tidaknya ini akan sama-sama menuju ke statement berikutnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya kan kamu, ya kan kamu yang N. Ya, siapa itu yang ribut? Ya, jadi bisa dipahami untuk ini bentuk if dan else satu baris. Jadi ciri-cirinya cuma satu kondisi yang diperiksa. Tidak ada lagi untuk kondisi berikutnya. Bagus sih. Ya. Materi. Ya, selanjutnya ini adalah beberapa contoh bentuk dari if dan else satu baris. Ya. If i lebih besar sama dengan kali dan 20. Siapa ini yang Muhammad Yusuf. Oke. Nah, if i lebih besar sama dengan kali dan 20. Ya, maksudnya jika kondisi ini terpenuhi atau benar, maka 20 akan dijalankan atau dieksekusi. Nah, kemudian contoh yang kedua, if i lebih kecil sama dengan 100 and i lebih besar sama dengan 80 dan print i. Nah, ini masih satu statement yang dikerjakan, tidak ada, dia masih bentuk di sini. Ketika jawabannya tidak, maka tidak ada yang akan terjadi. Ini ya. Kemudian bagaimana jawaban benarnya kalau logika yang dipakai itu menggunakan logika N? Keduanya harus apa kalau dia bernilai benar? Sama-sama benar. Sama-sama benar. Iya. Benar. Jadi keduanya harus benar ya. I lebih kecil sama dengan 100-nya harus benar, I lebih besar sama dengan 80-nya harus benar. Maka ini bisa statement ini bisa dijalankan atau dieksekusi. Kalau salah satunya salah, maka tidak ada yang akan terjadi ya, tidak ada statement yang dijalankan. Dia menuju ke statement berikutnya. Kemudian if i lebih besar sama dengan 100 or i lebih kecil sama dengan 80 dan print i. Nah, kalau or, logika or, bagaimana persyaratannya supaya benar? Salah satunya. Iya, salah satunya. yang benar. Iya, cukup salah satunya yang benar. Ya, apakah i lebih besar sama dengan 100 atau i lebih kecil sama dengan 80. Kalau benar, cukup salah satu yang benar, maka di statement print i akan dijalankan. Jika salah, maka tidak ada yang akan terjadi. Artinya menuju ke statement berikutnya. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, if i lebih besar sama dengan kali, then go to 20. Else kali sama dengan kali tambah 1. Nah, ini kira-kira bentuknya yang mana? Yang ini ya. Yang ada dua statementnya. Statement 1 untuk jawaban ya, statement 2 untuk jawaban tidak. Statement satunya itu ada di sini. Setelahnya then. Go to 20. Kemudian statement jawaban salahnya atau tidaknya ada di sini. Kali sama dengan kali tambah 1. Jadi kalau kondisi ini benar, maka then go to 20 yang dijalankan. Else kali sama dengan kali tambah 1 tidak dijalankan. Nah, jika ininya salah, kondisinya salah, maka then go to 20 tidak dijalankan, tapi else kali sama dengan kali tambah 1 yang dijalankan. Bisa dipahami untuk ini? Bisa? Bisa, Bu. Oke, next. Contoh berikutnya, ini kalau misalnya sudah ada lebih dari satu variabel yang digunakan ya, misalnya
input total pembelian. Total pembelian ini disimpan di dalam variabel. Nama variabelnya adalah total beli. Kemudian ada variabel korting, mula-mula nilainya 0. Nah, kemudian masuk ke pengkondisian. Jika total beli yang diinput tadi di atas lebih besar sama dengan 100.000, nah jika jawaban ini benar, maka korting sama dengan 1 kali total beli, 0,1 ini ya, 0,1 kali total beli, ini yang akan dijalankan, kalau ininya benar. Kalau total beli lebih besar sama dengan 100.000-nya salah, maka else korting sama dengan 0 yang akan dijalankan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang dia input tadi total belinya itu 1 juta, yang mana yang dijalankan? Yang then atau yang else? Yang den, Bu. Iya. Yang den, Bu. Kalau misalnya total belinya 1.000, yang mana yang dijalankan? Yang else. Iya, yang else. Oke. Kemudian setelah itu, setelah ini dieksekusi, maka menuju ke statement berikutnya, yaitu print korting sama dengan panggil nilai korting yang telah diproses. Kalau yang 1 juta tadi, berapa hasil kortingnya di sini? 0,1. 0,1 kali total beli, berarti berapa kortingnya? 0,1 kali 1 juta. Berapa itu hasilnya? 10.000. Hah? 0,1 kali 1 juta. 10.000? 100.000. Ya, 100.000. Kalau cuma satu angka di belakang koma, ya tinggal dicoret aja satu nolnya, ya, jadi 100.000. Maka print korting sama dengan 100.000. Kalau then ini yang dijalankan. Nah, kalau yang 1.000 tadi, berapa kortingnya di sini? 0. 0. Iya, pintar. Oke. Jadi seperti itu ya bentuk dari if then else satu baris. Nah, sekarang kita menuju ke if then else banyak baris. Apa artinya banyak baris? Artinya lebih dari satu kondisi yang akan diperiksa. Nah, jadi bentuknya seperti ini. If kondisi 1, then statement 1. Nah, maksudnya jika kondisi 1 ini bernilai benar, maka statement 1 yang dijalankan. Jika kondisi 1 salah, maka dia akan memeriksa kondisi yang kedua. Else if kondisi 2, then statement 2. Nah, jika kondisi 2-nya di sini dia bernilai benar, maka statement 2-nya yang dijalankan. Kalau masih salah, kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, maka pilihan yang terakhir yang akan dijalankan, yaitu else statement sekian. Kemudian diakhiri dengan and if. Bisa dipahami untuk struktur ini? Iya, Bu, bisa. Iya. Bisa, Oke. Bu. Ya. Selanjutnya, ya, misalnya seperti ini. Contohnya ya, kita langsung ke contoh. CLS itu clear screen, ya, bersihkan layar. Kemudian print 1 titik nasi soto ayam, print 2 nasi rames. Jadi yang tampil di layar itu ini dulu. Tulisan 1 nasi soto ayam, lalu 2 nasi rames. Kemudian ada perintah input. Pilihan 1, 2, titik 2. Nah, apapun yang diinput di sini, 1 atau 2, maka disimpan ke dalam variabel pil. Ya. Nah, kemudian masuk ke pengkondisian. Kita lihat ini bentuk kondisinya dia lebih dari 1. Maka ini termasuk if then else banyak baris atau lebih dari 1 kondisi. Diperiksa kondisi 1. Misalnya, bukan dulu misalnya, kita baca dulu. Jika pilihan sama dengan 1, maka jalankan statement print nasi soto ayam. Nah, jika salah, maka memeriksa kondisi yang kedua. Else if pilihan sama dengan 2, jika pilihan sama dengan 2, maka jalankan perintah print nasi rames. Nah, jika pilihan 1 dan 2 jika yang diinput bukan 1 dan bukan 2, maka jalankan statement yang terakhir, yaitu print pilihan Anda tidak dimengerti. Nah, kemudian diakhiri if-nya. Setelah itu menuju ke statement berikutnya, yaitu end program. Nah, misalnya yang kita input di sini 1. Maka kondisi yang manakah yang dijalankan? Print nasi soto ayam.
Iya, Nasi yang soto terakhir ayam. adalah nasi soto ayam. Kalau yang diisi di sini 2, Nasi Nasi rames, Bu. Rames. kalau saya input di sini selain dari 1 dan 2, misalnya 3 sampai tak terhingga, Yang muncul Pilihannya tidak Tidak ada tidak pilihan. dimengerti. iya pilihan Anda tidak dimengerti. Oke, pintar-pintar semua ya kelas A3 dan A4. Alhamdulillah. Nah, bentuknya flowchart-nya seperti ini. Flowchart-nya seperti ini. Ya, jadi ada lebih dari satu simbol decision. Ada decision 1, decision 2, decision 3, dan decision sekian. Ya. Nah, misalkan di kondisi satunya ini jawabannya menuju ke mana, silakan diatur sedemikian rupa. Kalau bisa kita menggambar seperti ini tuh yang bisa dipahami oleh orang awam ya, atau orang yang tidak paham dengan flowchart. Jadi digambar, jangan bagaimana ya, kan biasa itu ada orang kayak jelimet caranya menggambar, terlalu berputar-putar atau gimana. Jadi anak teknik informatika itu harus bisa menggambar sesuatu yang sederhana dan bisa dipahami oleh semua orang, seperti itu. Jadi kondisi 1 diperiksa jawabannya kemana, yaitu ke statement 1. Jawabannya, kalau jawaban tidak, maka dia menuju ke kondisi selanjutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kondisi kedua diperiksa, jika jawabannya ya menuju ke statement 2, jika tidak menuju ke kondisi selanjutnya. Nah, kondisi yang terakhir ini diperiksa lagi jawabannya apa, kemudian jawaban tidaknya apa. Kemudian dari semua statement, masing-masing statement tersebut akan menuju ke satu alur yang sama, yaitu ke statement berikutnya. Seperti itu. Nah, bisa dipahami untuk if dan else lebih dari satu kondisi? Bisa ya? Ini ada di pembahasan latihan soal kita yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teknik percabangan yang kedua, namanya adalah switch case. Nah, kalau di switch case itu kita lihat di sini strukturnya ya. Strukturnya seperti ini. Switch case, lalu di sini pengkondisiannya. Nah, jika agak berbeda ya untuk struktur switch case ini dengan if dan else. Kalau switch case itu kita memberikan range nilai, ya kalau dia berupa nilai, kita memberikan range nilai di sini. Misalnya i lebih kecil sama dengan 1 sampai i sama dengan 10. Artinya yang akan diperiksa di sini adalah untuk i dari 1 sampai 10. Seperti itu. Makanya di sini dia tulisnya ungkapan, bukan kondisi. Ya, kenapa? Karena di sini kita mengungkapkan berapa range nilai yang akan dieksekusi dalam struktur switch case ini. Nah, jika case nilai 1, maksudnya kalau misalnya contohnya tadi 1 sampai 10, kalau yang diinput itu adalah nilai 1, maka apa statementnya yang dijalankan? Nah, jika bukan 1 yang diinput, maka dia akan menuju ke case berikutnya, yaitu nilai kedua. Nah, jika nilai kedua sesuai dengan yang ada di sini, yang diinputkan tadi oleh si user, maka statement kedua yang akan dijalankan. Penulisannya seperti ini. Nah, selanjutnya begitu seterusnya sampai case nilai 3, case nilai 4, dan seterusnya sampai case yang terakhir. Maka case yang terakhir itu langsung saja kita tulis, tidak usah ditulis lagi nilai terakhirnya, langsung saja statementnya. Ya. Nah, kemudian diakhiri dengan end switch. Seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi switch case itu dia lebih cocok pada kasus yang ada pilihan di dalamnya, seperti itu. Ya, Stambuk 2021-024-204 hapus gini. Jangan suka kaca-kaca ya, coret-coret. Nah, apalagi nih kaum Adam orangnya suka gampang lost focus ya. Jangan diganggu temannya ya. Kalau mau coret-coret, coret mati di kertas, Pak. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, switch case ini cocok untuk kasus yang ada pilihan di dalamnya, ya. Entah itu pilihan berupa angka 1 sampai 4, 1 sampai sekian, ataukah pilihan berupa huruf.
huruf A, B, C, dan D, dan seterusnya. Pokoknya berupa pilihan-pilihan lah, pokoknya ya. Itu switch case cocok untuk kasus seperti itu. Nah, makanya untuk yang seperti ini, kayak pilihan menu-menu, di input pilihannya, maka yang akan diperiksa itu adalah variabel fill-nya. Switch case fill. Nah, maka dia akan memeriksa fill yang ada di sini, pilihan yang ada di sini. Apakah yang di input 1, 2, atau 3. Nah, David juga. David. Nah, kemudian mau disebut namanya. Switch case. Misalnya yang di input di sini 1, ya, maka case yang mana yang akan dijalankan? Maka yang akan dijalankan adalah case 1. Iya. Kemudian statement apa yang ada di dalam case 1 ini, yaitu tampilkan nasi soto ayam. Iya. Setelah itu kalau sudah dari sini maka case 2, case 3 tidak diperiksa lagi. Dia akan menuju ke end switch case seperti itu. Nah, itu bedanya if then else dengan switch case ya. Kalau if then else itu dia sama Ji sebenarnya iya, cuman ini lebih ringkas Ki, ya, lebih efektif dalam penulisan pengkondisiannya atau percabangannya. Nah, begitu juga dengan pilihan 2. Kalau pilihan 2 yang diinput di sini, maka dia akan menjalankan case 2. Lalu menampilkan nasi rames. Begitu juga dengan case 3 dan seterusnya. Apabila yang diinput itu pilihan selain 1, 2, 3, maka case else yang dijalankannya. Apa yang dia tampilkan, pilihan Anda tidak dimengerti. Lalu diakhiri switch case-nya, end switch. Lalu akhiri programnya. Nah, untuk flowchart-nya bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi ya ini perbedaannya ya. Kalau antara if then else dengan switch case, kalau if then else itu semua kondisi harus diperiksa. Ya, meskipun itu yang pertama sudah benar, enggak juga sih. Cuman dalam penggunaan memori switch case itu dia lebih cepat dibanding if then else. Itu perbedaannya. Kenapa? Karena dari bagan alir ini atau dari flowchart ini kita bisa lihat dari switch case itu dia langsung menuju ke masing-masing statement berdasarkan apa yang ada di dalam sini, ya, pilihan yang ada di dalam sini. Dia langsung menuju ke mana asal jawaban benarnya, ke mana tujuan benarnya, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaannya switch case dengan if then else yang banyak kondisi. Kalau yang banyak kondisi kan ada lagi jawaban tidaknya, toh. Nah, kalau switch case itu dia langsung menuju ke jawaban benar. Yang mana jawaban benar, maka dari jawaban benar itu akan langsung menuju ke end switch case, lalu ke statement berikutnya. Yang statement yang lainnya tidak diperiksa lagi. Seperti itu. Kemudian, ya ini contohnya. Ini ada misalnya tampilkan ketik sebuah karakter. Nah, ini dia mau memeriksa karakter. Ya, karakter itu adalah sebuah huruf A sampai Z. Nah, karakternya itu apapun yang diinput itu akan ditampilkan. Ya, ini ditampilkan, kemudian akan dimasukkan ke pengkondisian. Switch case karakter. Nah, jika karakter yang diinput itu A sampai Z, A besar, ya, A kapital sampai Z kapital, ya, salah satunya ini, maka tampilkan merupakan huruf kapital. Nah, jadi di sini dia tampilkan dulu hurufnya yang kita input di sini. Misalnya yang kita input itu A kapital, maka A dulu yang ditampilkan, baru keterangan merupakan huruf kapital. A merupakan huruf kapital, itu yang akan tampil. Nah, kalau yang diinput itu karakter A kecil sampai Z kecil, maka statement yang akan dijalankan adalah merupakan huruf kecil. Ya, apapun yang diinput itu dulu yang ditampilkan, lalu keterangan merupakan huruf kecil. Nah, jika karakter yang diinput itu berupa angka 0 sampai 9, maka tampilkan dulu angkanya, lalu keterangan merupakan digit. Ya. Nah, kemudian jika yang diinput itu karakter spasi, ya, maka menampilkan spasi dulu. Kalau spasi kan tidak tampil tapi sebenarnya ada di dalam layar monitor. Maka keterangan ini akan tampil setelah spasi itu. Spasi yang Anda tekan.
Kemudian begitu juga kondisi selanjutnya. Jika karakter yang diinput itu berupa simbol-simbol yang ada di sini, maka akan menampilkan statement Anda menekan suatu tombol. Simbolnya dulu yang ditampilkan, lalu keterangan Anda menekan suatu simbol, ya, harus ini simbol. Nah, selain dari itu semua, selain yang ada di case yang awal hingga case akhir ini, maka akan menampilkan keterangan bukan angka, huruf, spasi, ataupun simbol. Seperti itu. Lalu diakhiri end switch case-nya, kemudian akhiri programnya. Nah, saya kira ini tidak usah lagi Ibu tanya-tanya, ya. Saya kira Anda pasti sudah pahami. Kemudian, nah ini kalau bentuknya switch case-nya itu menggunakan operasi logika, ya, atau ungkapan relasi namanya kalau di dalam switch case. Nah, perhatikan kalau dia bentuknya seperti ini namanya tidak sama dengan, ya. Lebih kecil, lebih besar itu artinya tidak sama dengan. Atau boleh juga tanda seru sama dengan. Nah, itu artinya tidak sama dengan. Misalkan ini kasus menginput tahun. Tahun -2, lalu berapapun angka yang ditulis di sini, yang diinput di sini akan disimpan di dalam variabel tahun. Kemudian masuk ke pengkondisian, switch case, tahun diperiksa, ya, yang diinput di sini. Jika tahun yang diinput di sini lebih kecil dari 1945, maka tampilkan tahun sebelum kemerdekaan. Nah, jika tahun yang diinput di sini sama dengan 1945, maka tampilkan tahun kemerdekaan. Jika lebih besar dari tahun 1945, maka tampilkan masa pasca kemerdekaan. Akhiri end switch case-nya, lalu akhiri programnya. Jadi jika yang diinput adalah 1900, maka akan tampil apa? Tahun sebelum kemerdekaan. Tahun sebelum. Sebelum kemerdekaan, Mbak. Iya, oke. Kira sudah bisa dipahami nih, ya. Nah, selanjutnya, ya. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antar kondisi menggunakan operator dan, ya. Maksudnya itu kalau apa ya, kondisinya ini berbeda dengan kondisi selanjutnya. Nah, jadi maksudnya ini bagaimana? Kayak syarat begitu, ya. Ada syarat 1, ada syarat 2. Nah, kalau ada 2 syarat yang diperiksa menggunakan operator dan, maka syarat pertama dan syarat keduanya ini harus jawabannya sama-sama benar, ya. Kalau sama-sama benar, maka apa yang akan terjadi? Kalau cuma salah satunya yang benar, apa yang akan terjadi? Kalau dua-duanya salah, maka apa yang akan terjadi? Nah, itu maksudnya, ya. Nah, misalnya seperti ini, ada persyaratan umur. Syarat pertama, umurnya harus lebih atau di atas 30 tahun. Kemudian syarat kedua, nilainya harus lebih besar dari 60. Misalnya nilai ujiannya, ya. Nilai, ya, ujian misalnya kalau wawancara, misalnya, ya, nilai tes. Nilainya harus lebih dari 60. Kalau umurnya terpenuhi dan nilainya terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Yaitu calon pegawai diterima. Nah, ini dia kalau pakai kondisi hubungan dan, ya, operator dan. Jadi syarat pertama dan syarat keduanya ini dua-duanya harus benar jawabannya. Jadi syarat pertama jawabannya menuju ke syarat yang kedua, seperti itu. Kemudian dari syarat kedua ini menuju ke statement yang akan dijalankan jika kedua kondisi ini benar. Nah, kalau syarat pertama salah, maka dia akan menuju ke mana? Yaitu ke statement calon pegawai tidak diterima. Begitupun dengan syarat kedua. Kalau misalnya di sini syarat 1 benar, tapi di syarat kedua dia tidak terpenuhi atau salah, maka statement yang akan dieksekusi adalah calon pegawai tidak diterima. Nah, itu begini bentuknya, ya, flowchart-nya kalau menggunakan hubungan antar kondisi dengan logika dan. Nah, selanjutnya jika di sini ada pembahasan kasus, apabila ada pegawai telah menikah, maka akan mendapatkan tunjangan istri. Nah, besarnya tunjangan istri ditentukan oleh berdasarkan masa kerja. Nah, jika masa kerjanya kurang dari 3 tahun, mendapat tunjangan sebesar 3% dari gaji pokok. Jika masa kerjanya itu sama dengan atau lebih besar dari 3 tahun, ya, artinya sama dengan atau lebih besar dari 3 tahun, jadi mulainya dari 3 tahun ke atas,
maka tunjangannya sebesar 6% dari gaji pokok. Jadi kalau kalian baca ini masalahnya, ada berapa pengkondisian yang bisa kita bentuk di dalamnya? 2, Bu. Ya, Ibu. ya, siapa yang Dua. jawab? Siapa yang jawab tadi? Pertama, Fauzi ya? Iya, Bu. Ya, silakan Fauzi. Kondisi yang pertama apa itu? Kondisi pertamanya itu jika eh, kurang dari 3 tahun tunjangannya sebesar 3% Langsung ke dari sini. gaji pokok. Coba kata Iya. pertama, kalimat pertama kita baca. Untuk pegawai yang telah menikah mendapatkan tunjangan istri, besarnya tunjangan istri ditentukan berdasarkan masa kerja. Ya, jadi kalau Untuk belum menikah, Fauzi? kalau tidak menikah tidak mendapatkan tunjangan, Bu. Iya, jadi kondisi pertama itu ini. Ya, Oh iya, terus pernikahannya. Kondisi yang kedua, kondisi kedua yang kurang dari 3 tahun. apanya itu? Masa? Tunjangannya tidak mendapat tunjangan sebesar 3% dari Iya. gaji pokok. Itu kondisi kedua. Ada lagi kondisi selanjutnya? Kondisi ketiga. Apa? Oh, Sampai 3 kalau kondisi. misalnya, iya, kalau di kondisi ketiga itu masa kerja sama dengan atau lebih besar dari 3 tahun mendapatkan tunjangan sebesar 6% dari gaji pokok. Oke, jadi Fauzi ada 3 kondisi. Ada jawaban Iya, lain? Iya. Oke, thank you Fauzi. Ada jawaban lain? Kalau di strukturnya ini untuk hematnya ya, untuk efektifnya atau efisiennya kita bikin berapa kondisi kalau begini masalahnya atau kasusnya? Apakah sesuai dengan yang dijawab oleh Fauzi ada 3 kondisi yang akan kita sebutkan di dalam strukturnya nanti? Atau 1 kondisi aja? Atau 2 atau lebih dari 3? 2, Bu. Siapa yang jawab 2? Firman. Siapa yang jawab 2? Anugerah, Bu. Anugerah, ya. Mana Anugerah? Mana mukamu? Tidak muncul. Aktifkan Ya, Bu. kameranya Anugerah supaya Ibu kenal. Oh, ini Anugerah. Ya. Oke, Anugerah, silakan. Kalau menurut saya yang dibutuhkan cuma 2 kondisi, Bu. Kondisi pertama, ketika belum menikah. Kondisi kedua, jika benar Ki, yang 3%, jika salah 6%, Bu. Iya, coba disebutkan itu kondisinya apa? Kondisi pertama. Kondisi pertama jika belum menikah. Ya, kondisi kedua. Kondisi kedua jika benar sudah kerja lebih dari 3 tahun ke atas dapat 6 gaji, tapi jika belum 3 tahun ke atas dapat 3%. Iya, itu apa itu yang 6% dan 3%? Tunjangannya? Jika belum mencapai 3 tahun ke atas, Bu. Iya, itu disebut dengan kondisi masa kerja. Ya, Anugerah? Iya, Bu. Iya, Ya, jadi Bu. kondisi pertama adalah status pernikahan. Kan status pernikahan ada 2, telah menikah dan belum menikah. Masa kerja ada lagi di dalamnya persyaratannya, apakah lebih dari 3 tahun atau kurang dari 3 tahun. Iya, Ya, dari bawah. Ya, Bu. Jadi apakah cukup 2 kondisi atau ditambahkan lagi 1 kondisi? Kalau yang lain? Cukup di 2 kondisi, Bu. Iya, cukup di 2 ya, Fauzi? Iya. Iya, oke. Kondisi pertamanya sudah menikah atau tidak. Yang kondisi keduanya kerja berapa tahun. Iya, masa kerjanya, ya. Nah, masa kerjanya itu kita berikan dia operator logika apa? Berapa? Yang diperiksa nanti di sini, pengkondisian yang keduanya. Supaya jawabannya ya atau tidak. Masa kerja. Lebih besar. Ya. Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan apa? Masa kerja. Iya, 3 tahun. Aduh. 3 tahun. Oke. Jadi Mas Fauzi, masa kerja sama dengan lebih besar sama dengan 3 tahun. Iya. Jadi jawabannya kalau jawabannya ya, maka tunjangannya 6% dari gaji pokok. Kalau jawabannya tidak, maka tunjangannya 3% dari gaji pokok. Jadi jawabannya seperti ini.
Nah, kondisi pertama status sama dengan kawin ya. Jadi kalau status sama dengan kawin, maka jika jawabannya ya, maka ke kondisi kedua. Yang kondisi kedua itu yang diperiksa adalah masa kerja, lebih besar sama dengan 3. Nah, jika ini benar, maka jawabannya adalah tunjangan sama dengan 6% kali gaji pokok. Nah, jika ininya benar, ya status kawinnya benar, tapi masa kerjanya ini salah atau kurang dari 3 tahun, maka tunjangannya 3% kali gaji pokok. Nah, jika dari kondisi yang pertama ini sudah salah atau belum kawin, maka tidak ada tunjangan yang didapatkan. Ya, di sini bisa kita tuliskan di sini tunjangan sama dengan 0, ya, atau tunjangan sama dengan tidak ada, seperti itu. Nah, baru masing-masing ini yang statement yang dijalankan untuk ya, tidak, dan yang tidaknya di sini menuju ke satu jalur yang sama, menuju ke statement berikutnya. Jangan dilupakan ya, biasanya itu orang-orang kasihkan bikin pengkondisian seperti ini, dia lupa untuk menarik garis dari statement yang paling terakhirnya ini. Jadi di dalam flowchart itu tidak boleh ada yang tergantung, ya. Sama seperti perempuan tidak boleh digantung anaknya orang ya. Tidak boleh digantung statusnya ya. Kalau mau serius silahkan dihalalkan. Kalau tidak jangan dimainkan ya anaknya orang. Seperti itu. Oke, kita menuju ke hubungan atau. Nah, kalau atau itu kita lihat di sini langsung kelihatan jawabannya. Kalau ada kasus tunjangan pensiun diberikan kepada pegawai yang berusia lebih dari 60 tahun. Untuk pegawai yang mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun juga mendapat tunjangan tersebut. Nah, artinya ini adalah kita disuruh bikin pengkondisian untuk memeriksa usia pegawai. Ya, kalau dia lebih dari 60 tahun maka dapat tunjangan pensiun. Kalau masa kerjanya ada 2 ya. Ada berapa di sini kalau kalian lihat pengkondisiannya? 2, Bu. Iya. 2, Bu. Iya, siapa yang jawab 2 tadi duluan? Saya, Bu. Siapa? Loyonya coba besarkan Saya, suaranya. Bu. Sampai Firman ya. Silakan Firman. Yang usia lebih dari 60 tahun sama masa kerjanya, Bu. Lebih dari 20 tahun. Iya, jadi ada 2 ya. Kalau Ya, Bu. itu baru dapat tunjangan pensiun. Kalau salah salah satu tetap dapat tunjangan atau tidak? Kalau kita baca ini soalnya. Tetap benar. Tetap ya. Karena meskipun dia di bawah 60 tahun, tapi kalau masa kerjanya lebih dari 20 tahun, juga mendapat tunjangan pensiun. Jadi cukup salah satunya ini saja. Jadi ada 2 kondisi, cukup salah satu yang benar, atau kedua-duanya juga boleh benar, maka dapat tunjangan pensiun. Kalau salah, ini kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, maka tidak dapat tunjangan. Maka bentuknya seperti ini flowchart-nya. Kondisi 1 diperiksa dulu umurnya. Apakah lebih dari 60 tahun? Ya. Jika ya, maka langsung saja ke statement mendapat tunjangan pensiun. Kalau tidak, dia akan periksa kondisi yang kedua. Masih ada kondisi yang kedua ya. Maksudnya ini kalau atau dia masih ada harapan. Seperti itu. Kalau logika N, kalau di sini kondisi 1 sudah salah, maka tidak ada nih harapan untuk kondisi selanjutnya. Seperti itu. Kalau atau masih ada harapan untuk kondisi selanjutnya diperiksa, apakah ya atau tidak. Nah, kondisi kedua, masa kerja lebih dari 20 tahun, jika ya, maka mendapat tunjangan. Jika tidak, ini tidak, maka tidak mendapat tunjangan pensiun. Lalu tarik garis dari statement yang terakhir ini menuju ke jalur yang sama untuk mengeksekusi statement berikutnya. Ya, udah sampai situ. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sedikit materinya untuk hari ini, teknik percabangan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Jadi kalau di logika N, ini logika N, antara kondisi 1 dengan kondisi selanjutnya itu dihubungkan dengan jawaban ya. Ya, kalau logika atau kondisi 1 dan kondisi selanjutnya dihubungkan dengan jawaban tidak, ya, atau salahnya, atau jawaban salah. Jadi hati-hati dalam penggambaran
pengkondisian ini ya. Jangan dianggap remeh. Kadang kalau kita buru-buru, misalnya kalau lagi ujian ya mid semester atau final, saking buru-burunya dia tidak perhatikan nih yang mana ke jalur tidaknya, yang mana jalur ianya, terus pakai logika apa seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lihat di sini apa kira-kira ini bentuknya logika apa untuk antar kondisinya. Ada berapa kondisi sih? Satu, jadi 1G. Nah, terus kira-kira ini apa maksudnya ini soal? Apa tujuannya? Apa maksud dan tujuannya ini flowchart? Siapa yang bisa jawab? Melihat angka T apakah lebih besar dari 20 atau lebih kecil dari 20. Iya, siapa itu yang menjawab? Siapa yang menjawab? Alif, Ibu. Iya. Silakan Alif. Apa tadi Alif? Coba diulang. Memeriksa. Bu. Apakah lebih kecil dari 20 atau lebih besar dari 20? Iya. Memeriksa kondisi nilai T yang diinput di sini. T, Bu. Iya. Jika T lebih kecil dari 20, apa yang akan dieksekusi? Jika lebih kecil dari 20, dieksekusi yang bagian tidak X sama dengan S tambah T. Jika T lebih kecil dari 20, yang mana jawaban benarnya? Oh, Bu. X, S dikurang T. S kurang T, iya. Ke sini ya. Kalau jawabannya salah? Kalau jawabannya salah, Ibu, yang X sama dengan S tambah T. Setelah itu, kira-kira ada yang salah di sini? Garisnya? Kalau salah satunya ini yang dieksekusi, mereka menuju ke statement yang mananya? Garis flow line yang salah, Bu. Iya, yang mana? Yang X. Yang X iya sama dengan kurang T. S kurang T, Bu. Iya, yang ini ya. Harusnya di bagian prosesnya dikasih flow line, tapi itu dikasih di mengarah ke ke mengarah apa lagi itu namanya? garis lain yang Harusnya ke sini ya. Yang ininya dihapus. Oke. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian dari masing-masing ini cukup salah satu saja yang dieksekusi, maka menuju ke statement berikutnya yaitu menampilkan X. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya yang diinput di sini T-nya 10, S-nya 10 juga. Berapa yang akan tampil di sini X-nya? Siapa yang bisa jawab? Nah, saya mau dari stop dulu Alif, sorry. Saya mau dari A4. Enggak ada yang bicara dari A4. Coba A4, kelas A4 bicara, Dek. Jangan takut salah. Berapa tadi T sama S-nya? T-nya 10, S-nya 10. Berapakah X-nya? 0. 0, Bunda. Siapa? A4. Siapa itu? Yang pertama. Ayo, Bu. Afdal. Afdal. Oke, A4 ya. Ya, Bu. Wait, Afdal. Ya, berapa jawaban Afdal? 0, Bu. 0. Kenapa? Jelaskan. Karena T yang diinput itu 10, T itu kurang dari 20, jadi dijalankan S kurang T. Lalu jadi X sama dengan S kurang T. Ya, jabarkan Ki, S berapa, T berapa? X sama dengan 10 dikurang 10 di situ. Maka di print hasilnya 0. Iya. X sama dengan 0. Iya, yang tampil di layar adalah 0. 0. Oke. Oke, Afdal. Nah, sekarang kalau T-nya 50, S-nya 50, berapakah jawaban X-nya? Kelas A4. 0, Bunda. 0, Bunda. Siapa? A4. 0, Bunda. Juga. Siapa? A4. 100. 100, Bunda. 100. 100 pertama.
siapa? Kelas 4. Rahmat Hidayat. Iya Bunda. Ya, silakan Rahmat. Coba diulang pertanyaannya Bunda. Yang diinput itu tes T50, S50. Kalau yang di true Bunda 100. Tapi kalau yang die 0. Maksudnya? Nggak boleh begitu, Rahmat Hidayat. Kalau pengkondisian itu salah satu saja yang dipilih ya, jangan dua. Salah satu. Marah-marah Ki nanti. Satu saja. 100 Bunda. Dua-duanya. 100. Iya, 100. Kenapa bisa? Coba jelaskan, Rahmat. Nggak bisa on cam. Ibu mau lihat yang mana orangnya, Rahmat. Iya, ini dia orangnya, Rahmat. Oke, Rahmat, coba dijelaskan. Kenapa Ki jawab Karena 100? metode substitusi Bunda. Masya Dimasukkan Allah. ke dalam Jadi substitusi. Ya, X. iya. Sama dengan S tambah T. Oh gitu. Kenapa ini yang dijalankan, Rahmat? Kenapa bukan ini? Nah, dipilih salah. Oh, dipilih salah satu. Kalau jadi maunya Rahmat, yang mana? Yang ini atau yang ini begitu? Maunya Rahmat, terserah. Yang mana yang mau dipilih begitu? Bukan Bunda. Oh, bukan. Kenapa Jipale? Kenapa bisa ini yang terpilih? Karena Nah, sesuai dengan pernyataan Bunda. Bilang T lebih kecil dari 20. sesuai dengan ini. Sesuai atau tidak sesuai? 50 Sesuai, lebih Bunda. kecil dari 20. 50 lebih kecil dari 20. Ya atau tidak? Tidak Bunda. Iya, karena dia tidak sesuai, maka jawabannya tidak. Ya Bunda. Iya, maka statement jawaban tidak yang dieksekusi yaitu X sama dengan pakai metode substitusi. Masya Allah. S-nya berapa tadi? 50 Bunda. 50. Tambah T-nya berapa? 50. 50. Jadi 50 tambah 50. Rahmat? 100 Bunda. 100. Iya. Jadi yang tampil nanti apa? Yang tampil nanti apa? Hah? Yang tampil nanti Nilai X Bunda, yaitu 100. iya, nilai X yaitu 100. Oke, mantap ya Rahmat Hidayat. Oke. Mungkin cukup di situ saja untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah Selasa pekan depan kita masuk ke teknik perulangan. Atau mungkin langsung lanjut ke perulangan? Struktur pengulangan. Minggu depan saja, Bu. Ya. Minggu depan, Bu. Minggu depan saja, Bu. Tergantung teman-teman. Minggu depan dah. Oke. Punyanya orang juga ini. Ibu belum bikin materinya. Oke. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk tugasnya nanti Ibu upload di Kalam dan sampaikan di grup apakah sudah ada atau belum. Ya, sampai di sini materi kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.